darah Yesus. Darah yang mahal, darah yang dahsyat, darah Yesus Kristus. Ketika engkau dan saya ada dalam lumpur rawa dosa, Tuhan Yesus tinggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia sampai masuk dalam lumpur rawa dosa. Di sana pendeta Yehezkiel dan semua kamu ada dalam lumpur rawa dosa, dan Tuhan Yesus menemukan engkau dan saya. Amin. 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 Karena firman Tuhan jelas berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut. Hai rumah-rumah Batu Hamadi, dengar, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dari ujung sampai ujung. Dengar, Hamadi, Tanjung, Hamadi, ke pantai, semua kamu dikasihi, disayangi oleh Tuhan, dan darah Yesus sudah menebus semua orang-orang bangsa Saireri yang ada di keliling ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan. Luar biasa, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini bukan karena kuat dan hebat engkau dan saya, bukan karena gagah saya dan engkau, no, tapi engkau dan saya hari ini berikan waktu, kesempatan, anugerah Tuhan, datang di rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ini luar biasa, ini anugerah Tuhan. Manfaatkan waktu anugerah Tuhan ini dengan sebaik mungkin, sebab waktu anugerah ini seketika kapan saja berlalu dari kehidupan engkau dan kehidupan saya. Kalau pagi hari ini engkau yang ganteng-ganteng, engkau yang cantik-cantik, bapak-bapak yang hebat, mama-mama yang luar biasa, kalau ada pada pagi hari ini memuji menyembah Tuhan, ini anugerah Tuhan. Di tengah dunia sedang di dalam kegoncangan, di tengah-tengah dunia dalam kegelisahan, di tengah-tengah dunia tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang ditimpa dengan wabah kelaparan, di tengah-tengah dunia yang ditimpa oleh perang dan menyerang banyak jiwa-jiwa, di tengah-tengah dunia yang air laut datang tsunami menelan ribuan orang. Tapi saudara, saya di Hamadi, di kota Jayapura, Tanah Papua, aman. Hanya oleh anugerah Tuhan. Manfaatkanlah waktu anugerah Tuhan ini dengan baik. Hari-hari ini, hari-hari yang dahsyat, luar biasa buat engkau, bangsa yang hitam keriting rambut. Manfaatkanlah waktu ini baik-baik. Saya mengucap syukur hari ini. Saya ada boleh injak di pantai Hamadi ini dengan sebuah ayat yang luar biasa, yaitu Yosua 1 ayat 3. Di mana daerah yang kau lalui, di mana daerah yang kau lewat, itu daerah itu menjadi milik Tuhan. Luar biasa. Daerah itu milik Tuhan. Daerah itu bukan milik iblis. Daerah itu bukan milik narkoba. Daerah itu bukan milik ganja, miras. Daerah itu bukan milik pinang, rokok, seks bebas. Tapi daerah itu akan menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Makanya gereja-gereja di pantai itu jalan sendiri-sendiri. Punya Yesus banyakkah? Saya mencium malam ini di pantai Hamad dari ujung sampai sana ke 9. Penciuman saya terlalu keras. Saya mencium gara-gara gereja-gereja yang ada di pantai, yang berasal dari suku bangsa Saireri, yang dari sini sampai di sana tidak ada roh kesatuan dan persatuan. Hanya roh iri. Saya cium begitu kusuk. Saya hampir 1 bulan karena mengasihi Saireri ada di sini. Mengasihi orang-orang puluh.
bangun sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, bersekutu sendiri-sendiri. Itu bukan kau punya kah? Keluarga punya kah? Famili punya kah? Itu Tuhan punya. Jangan gara-gara kalian bangun sendiri-sendiri dari ujung, dekat-dekat, persekutuan dekat-dekat, tapi mereka tidak bersatu di dalam Tuhan. Ini membuat neraka turun di sini. Neraka datang, neraka diizinkan karena tidak ada kesatuan gereja Tuhan. Saudara dan saya semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua pemuda-pemudi Kristen di daerah kawasan ini harus tahu doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus. Apa yang diingini oleh Tuhan Yesus? Yang diingini, yang dirindui oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman ini adalah gereja bersatu menyongsong kedatangan Yesus, Raja di atas segala raja yang akan datang kembali. Saya tidak tahu gereja-gereja yang bersaing, gereja yang bilang kau apa, saya apa. No. Surga tidak akan, bukan surga itu. Itu program setan yang berkembangkan daerah. Sehingga apa? Karena program setan di tengah-tengah tembok denominasi dalam tidak bersatu itu, dia bonceng masuk, setan narkoba masuk, ganja masuk, miras masuk, seks bebas masuk, semua jenis roh jahat masuk. Semua ini masuk. Roh miras, aibon, aborsi, ganja, narkoba, judi, toger, pinang, rokok ini, seks bebas masuk, hancurkan generasi. Generasi ini diselamatkan dan tadiana. Generasi ini mereka akan hidup di aikatan yang berkopi. Mereka harus dibebaskan, dirangkul dengan firman Tuhan. Ini seruan. Ini Roh Kudus yang kasih tahu. Saya tidak ada rencana nanti awal dari firman Tuhan akan berbicara begini. Tapi Roh Kudus bawa seperti itu. Haleluya. 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 Dahsyat. Tahun 1974. 67 saya tinggalkan negeriku, negeri orang Koteka. 67 datang ke Jayapura. Sekolah pater dikirim oleh misionaris. Tujuan jadi pater. Sekolah di Seminari Santo Paulus, Padan Bulan, Ampepura, Jayapura. Singkat cerita, tahun 1974, semua mahasiswa Uncen, semua kami 300 orang, ramai-ramai testing masuk pegawai kantor pos, belajar 1 tahun di Kompleks Hamadi, Angkatan Laut. 300 lebih testing karena pakaian dicuci, makanan disediakan, ada uang saku setiap bulan, semua luar biasa, tinggal sekolah studi. Dari pos Giro di testing 300 lebih, akhirnya kami 16 orang saja yang tembus. Lalu sekolah juru kantor pos di Angkatan Laut. 1 tahun sekolah di situ, langsung dapat SK kerja di kantor pos Jayapura. Kerja di kantor pos Jayapura 1974. Riwayat pekerjaan di kantor pos, setiap bulan habis gaji, habis bulan habis gaji, habis bulan habis gaji. Anak Koteka Jayapura, di gunung-gunung, di lembah-lembah di atas sana tidak ada bobo. Tidak ada bobo. Bobo itu apa ya? Bobo untuk minum mabok. Haleluya.
Tidak ada di atas. Tapi begitu tiba Jayapura, kerja di kantor pos setiap bulan. Tiada hari, tiada bulan tanpa miras. Tiada minggu tanpa belok kiri, belok kanan. Tiada hari, tangga 1000, tangga 100, tangga 200. Tiada bulan tanpa belok kiri, belok kanan. Banyak gerakan tambahan. Habis gaji, habis bulan, habis gaji. Habis bulan, habis gaji. Miras menghancurkan kehidupan saya waktu saya di kantor pos Jayapura. Tahun 76 saya ikut kontingen Pos Giro se-Indonesia main di Magelang. Saya ikut sepak bola. Pos Giro kasih uang lagi. 3 hari belok kiri belok kanan habis di Jakarta sana di Magelang. 76 volleyball se-Indonesia Pos Giro di Malang. Belok kiri belok kanan habis uang. Polres Jayapura tidak ada satu tempat penjara ya. Tidak pernah pendeta ini masuk sekarang pendeta. Tidak ada orang di tanah Papua, semua Polres, semua tahanan Jayapura masuk kecuali Yehezkiel. Penjara Polres Jayapura keluar masuk. Penjara Kodim, Dapenpa di atas. Ditahan. Angkatan laut tahanan pernah masuk. Miras, belok kiri belok kanan, gerakan tambahan. Propos Blokam masuk penjara di situ lagi. Polres disediakan keluar masuk. Angkatan udara di Angkasa Pura di atas pernah masuk. Lalu dua lembaga besar, lembaga Jayapura, Abepura 1 tahun. Lalu lembaga yang ada di Nabire lagi, lembaga LP, lembaga Nabire 1 tahun. Para Nabire, mereka buat gedung baru yang luar biasa, gedung Kapolres. Baginya Kapolda Papua lari ke Nabire, resmikan. Terus orang pertama yang buka perawan Polres yang baru itu, itulah ada pendeta ini di sini. Haleluya. Pada orang itu orang pertama dari negeri orang KPK yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tiga orang itu lahir 72 tahun yang lalu. Kemudian 15 tahun kemudian persembahkan kepada Tuhan sebagai anak yang pertama di negeri orang Koteka, Wamenang sampai Paniai. Lalu misionaris pertama kasih nama dia Yehezkiel. Tidak tahu dia apa petunjuk dari Bapa di surga. Kasih nama dia Yehezkiel seperti yang anak pertama. Saya dikasih nama Yehezkiel, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi jalan ceritanya seperti yang tadi itu. Hancur, tak patah-patah di kota Jayapura. Banyak kenangan di pantai Hamadi dari ujung sampai ujung pada waktu itu. Banyak kenangan yang buruk. Hancur. Artinya yang tadi kita menyanyi,
Tuhan Yesus baik. Dia baik-baik. Itu sebabnya saya berjingkrak-jingkrak di sini. Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Amadi dengar. Tuhan Yesus baik. Dia baik. Selalu baik. Dia luar biasa. Dia mengasihi. Dia mengampuni. Dia menyucikan. Dia membenarkan. Dia memberikan mahkota abadi. Hidup yang kekal. Yesus sahabat orang berdosa. Amin. Yesus sahabat orang berdosa. Yesus sahabat buat generasi miras, generasi iPhone, aborsi, ganja, narkoba, judi, semua kecil. Yesus yang besar. Narkoba kecil. Hai, semua orang narkoba, ganja, miras, kau kecil, kau kecil. Kecil. Ora Bapa Pataki dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Generasi saya ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sudah tebus. Yohanes 19 ayat 30 di sana berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Semua diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau pemabuk kaliber, pezina kaliber, lonte kaliber, belok kiri kanan kaliber. Kalau Tuhan sudah mengasihi, kalau Tuhan mengampuni, kamu punya itu kecil. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat. Sudah dekat. Bertobatlah, saudara-saudara. Kita di sini tidak boleh pandang anak-anak yang narkoba, ganja, mata besar. Lihat mereka, ganja, narkoba, miras. Tapi lihat dosa-dosa kecil yang dalam hati kita. Sama-sama, no, surga no. Ini waktunya kita selidiki. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Yesus, Raja kita akan datang segera. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Tanda-tanda dunia ini sedang memberitahukan kepada kita lewat segala sarana prasarana, lewat media, televisi, apa yang kita pegang. Kita sudah dengar berita-berita dunia. Itu semua semua janji-janji firman Tuhan sedang digenapi. Bukan itu berita baru, tapi janji-janji firman Tuhan sedang digenapi. Mereka yang bertelinga hendaklah mendengar berita-berita ini, sebab waktunya sudah dekat. Ini hari ini kita sudah mulai bersiap sedia. Bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Amos 4 ayat 12 boleh baca. Amos 4 ayat 12. Haleluya. Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 22 ayat 20. Amos 4 12. Baca. Siapa digerakkan langsung spontan berdiri dan membaca firman Tuhan itu buat kita semua. Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 20 dan Amos 12. Amos 4 12b. 1 2 3. Demikian bunyi firman Tuhan, Amos pasal 4 ayatnya yang ke-12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Rajaku dan Rajamu yang segera datang menjemput kita semua. Amin. Bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Semua bersiap-siap, semua bersedia, semua berjaga-jaga, berketat waktu Tuhan. Ini waktunya Tuhan, waktu percepatan hari Tuhan. Percepatan hari Tuhan, bukan percepatan pembangunan Indonesia ke Papua ke
tidak tapi percepatan waktu Tuhan mau datang. Tuhan mau datang segera. Itu sebabnya bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Engkau setuju atau tidak setuju? Engkau cuekkah atau bertolak belakang? Engkau tolakkah, terimakah? Pasti Tuhan Yesus datang. Sebentar Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang. Sebentar lagi engkau dan saya sudah tak ada di sini di Papua. 100 tahun lagi lalu kau tidak ada. 100 tahun yang akan datang juga tidak ada. Atau ada yang sudah hidup siapa? 100 tahun lalu ada? Angkat tangan. Ada kan? Yang 100 tahun lalu hidup ada. Lalu 100 tahun kemudian siapa akan hidup lagi di sini? Ada kan? Omong kosong kau kumpulkan dengan harta. Omong kosong kau kumpulkan duit-duit di rekening sana. Omong kosong kau bangun dan membangun. Omong kosong semua itu menipu engkau. Menipu. Lebih baik pagi-pagi mengasih pagi-pagi tunjang pekerjaan Tuhan. Lebih baik berapa persen kita selesaikan pembangunan rumah ini. Ini Tuhan mau datang jadi. Dan sampai Tuhan datang seketika gereja ini sudah begini. Semua kami dibuang ke lautan neraka. Ini bahaya. Tidak. Bukti kita mencintai Tuhan kita. Bulan ini kita akan coba perahu carikan untuk pembangunan gereja. Amin. Bulan ini kita doa puasa. Sisihkan uang untuk makan minum. Membangun gereja. Keringat dengan uang ditampung Tuhan. Tuhan akan memberikan bonus yang luar biasa. Ini Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Kalau kita bilang hari ini zaman Nuh, dia sudah melewati zaman Nuh. 7 kali lipat berganda keadaan Nuh. Hari ini 7 kali lipat berganda dari keadaan Nuh. Sekarang kita lihat. Jadi kalau masih dunia, Jayapura, Papua Dita ini hanya karena anugerah. Tuhan masih sabar. Sebabnya hari ini, mari kita pelihara. Baca 1 Tesalonika 5:23. Kita menguruskan diri kita sebab Tuhan mau datang. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan saya dan engkau. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan mau datang. 1 Tesalonika 5:23. Kalau ada yang sudah dapat spontan berdiri dan membaca untuk semua kami mendengar. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dan tak berkaca pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, tak berkaca pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Raja kita akan datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita kedapatan sehat di hadapan Tuhan, sempurna tidak cacat bercela di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini koreksi hidup ini, koreksi tubuh, jiwa dan roh, tubuh, jiwa dan roh, supaya tidak bercacat celah. Sebentar bila nafiri Allah berbunyi, semua kita terangkan. Pulang ke rumah idaman kita. Rumah idaman kita. Ini rumah-rumah banyak, ini bukan rumah idaman kita. Rumah yang dibangun dengan papan-papan yang kadang-kadang no problem, tidak apa-apa. Sementara kedatangan Tuhan Yesus, menanti kedatangan Tuhan, hidup di situ. Dan tinggal rumah yang begitu, tapi hatinya kudus, tidak bercela. Itu yang Tuhan penting. Amin. Mereka tinggal di rumah yang mewah, seperti Lukas yang bangun di sana, luar biasa. Dia punya semua notanya, semua dasarnya makan miliaran. Mereka tinggal pejabat, no problem. No problem. No
problem. Biar saya tinggal di rumah gubuk, asap di tengah-tengah pegunungan, nota bakar, papeda ada taruh di situ, tinggal di situ, no problem. Yang penting tubuh, jiwa, dan roh tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Engkau pakai mobil yang berlapis-lapis, masyarakat punya uang, kau pakai mondar-mandir, naik turun dari gunung ke pantai, pantai ke Jakarta, Makassar, ke Amerika, Australia, pakai uang raya. Tapi saudara, besok tunggu. Tegar urusan dengan Yesus. Engkau tegar. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Menderita pikul salib dulu bersama Tuhan. Mahkota abadi tersedia. Lalu Tuhan akan memberikan rumah idaman. Rumah idaman yang luar biasa. Rumah itu rumah yang melebihi dari rumah yang dibangun oleh Lukas NMB di Angkasa Pura di sana. Satu kali Lukas NMB undang saya. Lihat gedung itu. Saya masuk. Saya ego takut bahasa apa ya? Saya kagum. Saya kagum luar biasa. Ini gubernur orang kota ini membangun lapisan margani yang mahal, harganya lihat luar biasa. Saya kagum. Saya hamba Tuhan baru saya kagum di situ. Saya kagum. Hezkiel. Ada bisikan datang. Tidak tahu kan? Saya sudah pulang 2000 tahun yang lalu. Sudah membangun rumahmu melebihi daripada rumah NMB yang bangun di sini. Kalau sudah disediakan rumah abadi lebih daripada itu. Lalu saya bercingkrang. Saya senang luar biasa. Rumahku sanalah tak dapat. Haleluya. Kita punya rumah yang idaman. Ini rumah yang tidak apa-apa. No problem. Yang penting kita bercingkrang di rumah kamu. Menari-nari dalam roh dan kebenaran. Jauh lebih penting. Daripada kita tinggal roh najis, roh korupsi, nepotisme, segala macam di rumah istana. Haleluya. Ini jauh lebih indah. Luar biasa. Semua kita 100 tahun kemudian tidak ada di sini. Semua kita pindah di rumah itu. Rumah idaman kita. Rumahku, namaku, sanalah dalam amin. Amin. Sekali lagi. Surga, itulah hari indah mulia, ketemu Yesus di sana, bersama kita. Waktu masuk ke surga, itulah hari indah mulia, ketemu Yesus di sana, bersama kita. Waktu kita ketemu dengan Yesus, Dia akan pahalai kita dengan mahkota yang abadi. Karena kita sudah bertahan di tengah-tengah penderitaan dalam dunia ini. Kita dianiaya, kita hidup dalam segala jambi, aneka ragam kekurangan, kelaparan. Tapi hidup kita andalkan kepada Yesus. Ada mahkota abadi yang tidak layu dan tidak binasa. Tuhan sediakan bagiku dan bagiku. Itu sebabnya hari ini jangan pegang dosa. Jangan pegang dosa. You punyai diri, benci, tidak mau berjabat tangan dengan satu anak serui dengan serui yang lain. Cemburu iri, berhenti sudah. Itu surga tidak ada.
itu. Kau masuk surga atau tidak? Tempo dulu punya masalah, tahun lalu punya masalah, bulan lalu punya masalah. Sampai hari ini ingat terus, sampai memberati. Kalau dia datang, belok ke sana. Itu keadaan surga. Berhenti sudah, Tuhan mau datang. Kamu bangun kesatuan sudah tadi, Roh Kudus bicara duluan. Bangun kesatuan dari ujung sampai ujung. Kalau kamu orang-orang saya ini di sini, supaya generasi ini diselamatkan. Generasi siapa? Generasi ini adalah generasi miras, generasi aibon, generasi narkoba, generasi ganja. Banyak orang tua yang air mata karena anak kekasihnya terikat dengan narkoba. Bapaknya dia menangis, dia mau sadar kemana, dia mau cari perlindungan kemana. Sebab anaknya yang disayangi oleh bapaknya, dia hancur-hancur di jalanan, hancur-hancur di terminal, hancur-hancur di pasar-pasar. Namanya luar biasa, air mata terus mengingat anak kekasihnya. Sudah dibawa lari, sudah diboncengi oleh setan. Setan itu luar biasa tugasnya. Bukan datang membawa keuntungan kebahagiaan. Dan firman Tuhan jelas berkata, setan dia datang sebagai pencuri. Dia datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia datang menghancurkan anak-anak kita hari-hari ini. Sayangkah generasi ini? Kalau cinta generasi saya ini, generasi Papua di sekitar pantai ini, gereja-gereja dari ini harus bersatu. Bangun komunitas, bangun hubungan. Lalu masuk dalam visi tubuh Kristus. Visi tubuh Kristus. Itu doa Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus tinggalkan dunia ini. Yohanes 17, 21, 22, 23. Yesus berdoa tentang kesatuan. Karena Yesus sudah memandang apa yang terjadi masa depan akhir zaman, di mana gereja akan dicungkil balikan oleh gereja di setan, di mana gereja akan masuk di dalam tahapan-tahapan kesusahan yang besar, kesukaran akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dan orang saleh tidak bisa menghadapi dengan sendiri-sendiri, kekuatan sendiri, gereja sendiri, persekutuan sendiri. Harus bersatu, luar biasa. Kita coba baca dulu tentang kesatuan dulu. Kita baca Mazmur dulu. Haleluya. Mazmur. Haleluya. Mazmur 133. Semua baca sama-sama. Semua buka Alkitab. Jangan tolak berkat. Gereja-gereja yang ada di pantai ini tidak boleh tolak berkat. Harus jemput berkat. Buka hati lebar-lebar. Terima berkat. Berkat tubuh, berkat jiwa, berkat roh. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Mazmur 133. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita membaca. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. 3. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bukan berkat kematian, tapi berkat kehidupan. Bukan sementara, tapi berkat untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Kalau umat Tuhan bersatu di dalam visi tubuh Kristus. Kalau gereja-gereja di sini bersatu, ada komunikasi yang baik dalam Kristus, maka Tuhan perintahkan berkat. Berkat kehidupan untuk generasi.
baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini berbicara tentang kesatuan dan persatuan. Gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak ketebusan Tuhan, orang-orang saleh harus bersatu. Ini firman Tuhan, sumpah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara suku bangsa besar Saineri diam bersama dengan rukun. Kalau diam bersama rukun, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada kecemburuan, tidak jual-menjual, bersatu dalam Kristus sebagai tubuh Kristus, maka di sana janji firman Tuhan, aku akan memerintahkan berkat. Berkat bukan kematian, tapi berkat kehidupan. Bukan sedikit waktu, tapi selama-lamanya. Itu sebabnya, mari semuakan umat Tuhan yang ada di sini. Jangan kau bangun tembok-tembok. Jangan bangun tembok, tapi belajar hancurkan tembok. Lalu membangun tembok tubuh Kristus, gereja Tuhan akhir zaman. Dengan membangun kesatuan, generasi Saineri dari 29 pantai sampai di sini akan diselamatkan. Amin. Amin. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Ini adat dari mana ini? Kamu orang baca firman Tuhan dari mana? Hamba Tuhan dan hamba Tuhan baku cerita, baku hombong yang tidak benar. Umat Tuhan dengan umat Tuhan. Ini Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Stop sudah. Stop artinya berhenti. Tidak ulang lagi, mulai sekarang. Masuk kamar. Berdoa, Tuhan curahkan belas kasihan kepada saya. Saya sudah tidak senang dengan orang ini, tidak suka dengan hamba Tuhan ini, tidak suka dengan persekutuan ini, tidak suka dengan gereja ini. Pada dalam satu kawasan suku bangsa saya, Tuhan ampuni saya. Berdoa buat mereka juga. Tuhan curahkan belas kasihan, ampuni semua kami suku bangsa saya. Belas kasihan Tuhan tercurah buat kami. Dengan demikian, generasi Saineri yang ada di sini akan diselamatkan. Amin. Amin. Ini firman Tuhan jelas dalam kesatuan itu Tuhan perintahkan berkat, bukan berkat kematian, tapi berkat kehidupan ini selama-lamanya. Ini Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Tuhan mengundang kita semua. Undangan dari surga itu undangan yang luar biasa. Undangan bukan kepada orang yang benar, bukan kepada orang yang baik, bukan kepada orang yang tidak berdosa, tapi undangan kepada saya, Yesus dan penuh dengan dosa yang hancur-hancur di kota Jaya. Dia mengundang saya dan sudah saya datang kepada dia. Pada waktu saya datang kepada dia, luar biasa. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesusku terimalah. Perubahan signifikan terjadi dalam kehidupan saya. Perkara-perkara lama berlalu dan perkara-perkara dari Sion turun mengalir dan menghiasi seantero kehidupan saya. Dia melembagai dengan buah-buah kasih-Nya, buah-buah Roh Kudus-Nya, melembagai, mewarnai kehidupan saya, warna-warni, luar biasa. Tuhan memberkati saya. Pada sekali waktu, saya punya tubuh seperti sapu lidi, akibat saya miras, kaget kota Jayapura. Begitu jadi pegawai, uang dibawa kepada racun ular naga itu, yaitu miras. Miras itu kincing dari naga. Saya minum-minum. Untung saya tidak bisa racuni dan mati. Tempat saya bisa sabar dan bertobat. Dan hari ini bisa jadi hamba Tuhan. Perubahan ajaib jadilah padaku
sejak Yesusku terimalah sukacita di hatiku berlimpahlah sejak Yesusku terimalah. Sejak kita terima Yesus, perubahan yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sejak kita terima Yesus, Tuhan akan penuhi kita dengan kuasa yang besar, kuasa yang dari surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan sejak itu juga Roh Kudus akan memimpin, mengarahkan hidup kita berjalan di atas kebenaran Tuhan, berjalan terus di atas. Roh Kudus yang pimpin, bukan roh daging yang pimpin, bukan roh miras yang pimpin, bukan roh narkoba yang pimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin. Kalau Roh Kudus yang memimpin, tepat sampai menuju surga yang mulia. Haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Setelah saya hampir mau mati sapu lidi, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Luar biasa. Saya hidup papa miskin di kampung kecil. Tapi Tuhan begitu angkat saya. Saya sebagai anak pertama dari negeri orang koteka yang dipersembahkan Tuhan. Rupanya Tuhan izinkan semua perkara terjadi. Saya kuliah di lembah-lembah maut. Saya kuliah di dalam miras, kuliah dalam narkoba, kuliah dalam kenakalan remaja, kuliah belok kiri belok kanan. Sudah tamat. Sekarang kembali memberitakan berita itu. Supaya sudah tamat dari daerah itu. Supaya semua yang narkoba, semua yang ganja, mari datang kepada Tuhan. Amen. Tuhan sanggup memulihkan. Kalau Tuhan sudah menjamah kehidupan kita, surga itu menjadi milik kita. Surga menjadi milik kita. Amen. Kalau surga menjadi milik kita, susah-susah apa lagi? Susah apa lagi kalau surga itu menjadi milik kita? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Saya terlalu luar biasa Tuhan Yesus. Saya diberkati Tuhan secara sempurna. Berkat tubuh, berkat jiwa. Sejak saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saya buka hati kepada Roh Kudus, serahkan saya antaranya Roh Kudus yang tinggi, maka hidup ini diberkati. Tuhan tidak membiarkan hamba-Nya yatim piatu melarat di tengah-tengah dunia. Amin. Tapi Tuhan menjamin. Luar biasa. Saya mengucap syukur siang hari ini. Amin. Setelah jadi anak Tuhan itu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Amin. Tidak akan melepaskan. Dia akan menjamin. Buktinya apa? Saya dipelihara. Saya orang pertama dari tanah Papua yang injak Israel tahun 90. Bukan Israel, bukan surga, dunia ada segala macam dosa juga ada. Dan waktu saya melayani hampir 15 tahun di daerah terpencil, saya biasa menyanyi satu nyanyian yang namanya Oh Yerusalem, kota yang mulia. Saya tinggal di rumah yang terlalu di pedalaman sana. Kalau setiap hari itu saya makan saus, beli saus kecil itu. Kalau ada daun-daunan, campur daun-daun paku di situ setiap hari dengan istri saya begitu. Itu sampai dengan honor saya setiap hanya 500 saja. Terus tambah lagi jadi 1000. Tidak di sana. Tapi ini luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Amin. Satu kali yang Nawai panggil saya juga. Dari semua yang ikut Institut Pertemuan Gereja di Jakarta, di Sabang sampai Merauke, kami 2 hamba Tuhan yang terpilih. Saya satu dari Papua dengan satu dari Sumatera. Kami ikut Pak Pendeta Yakub Nawai hadir dalam seminar pertumbuhan gereja sedunia di Korea 9 hari. Luar biasa. Kami dipilih oleh Tuhan. Amin. Gara-gara terima Yesus itu. Gara-gara tinggalkan dosa itu. Amin. Perkara-perkara yang indah dalam surga dunia. Bukan berkat surga saja, tapi berkat dunia. Berkat tubuh juga akan mengalir dalam kehidupan saya. Luar biasa. Dalam umur yang ke-72 tahun sekarang ini, Tuhan pelihara. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya. Luar biasa. Ini karena Tuhan. Amin. Lalu satu kali, bahwa saya orang pertama yang berdoa di gedung PBB lagi. Orang pertama Papua berdoa di gedung PBB. Orang biasa demonstrasi di luar. Saya bawa pamflet dengan 12 pokok doa bagi bangsa-bangsa saya di
biaya pura percetakan di sini. Saya buka lagi gedung dalam. Baru saya menyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Ada berapa dua hamba Tuhan? Ikut saya. Dengan sepanjang jauh, saya punya adik, dia penyanyi. Adik menyanyi, Allah kuasa melakukan. Berteriak, jangan kalah berteriak kepada Tuhan. Allah kuasa melakukan gedung PBB. Lalu 35 prajurit keliling sana. Ada apa di gedung PBB? Sekejap saja sudah keliling kami. Ada bikin apa di sini? Lalu saya sudah beri pokok doa. Serahkan. Dia baca nomor 1. Ada 12 pokok doa. Dia nomor 1 dia saya. Baca yang kedua dia saya. Yang ketiga sampai 12 kali lihat. Akhirnya dia jabat tangan. Selama sejarah PBB belum pernah begitu luar biasa. Dan mereka tepuk tangan yang dia. Ini semua anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Surga itu kita sudah dapat. Yang dunia itu kecil. Yang penting buka hati, sadar, bertobat, buka hati, benci dosa, cinta Yesus, hidup berjalan bersama pimpinan Roh Kudus. Luar biasa. Kita dihadapkan kepada tanda heran satu, kepada tanda heran yang lain. Luar biasa. Puji Tuhan. Saya sudah 1 bulan di sini. Karena ada satu mutiara yang terhilang di daerah Hamadi ini. Ada mutiara yang terhilang. Dia bisa menjadi berkat untuk tanah Papua. Tapi dia sudah terhilang. Suaranya merdu. Suaranya luar biasa. Bisa meredakan anak-anak narkoba ganja seantero tanah Papua. Pada waktu anak mutiara, anak putri itu yang bangkit menyanyi di kota-kota tanah Papua. Generasi narkoba ganja bisa dibebaskan dengan pujiannya. Tapi masih terikat hari ini. Terus berdoa. Besok lusa saya akan tinggalkan kota Jayapura. Setelah bergumul putri itu, tapi Tuhan akan menyelesaikan semua itu, sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan. Suara-suara dari saya ini itu suara yang manis dan merdu di hadapan Tuhan. Suara-suara dari saya ini dari Serui, suara-suara yang manis. Tapi setan dia tahu, dia membelenggu suara-suara itu. Jangan bekerja di kerajaan Allah, kerajaan Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa. Dia sedang bekerja. Tapi hari-hari ini, kalau saya ini gereja-gereja bersatu, Tuhan pulihkan. Tuhan akan bangkitkan para pemuji dan penyembah dari saya ini untuk memberkati tanah Papua. Amin. 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 Haleluya. Luar biasa. Saya dulu hancur-hancur tapi Tuhan sudah angkat saya. Hari ini saya tidak dapat honor dari gereja yang saya layani. Tidak ada honor bertahun-tahun. Tinggal di 16 tahun di Sinode Kingmi Tanah Papua Apeo. Jadi ketua Departemen Penginjilan Doa di sana 16 tahun. Sekarang penasihat Departemen Penginjilan dan Doa Sinode Kingmi Papua. Dan saya punya pelayanan yang namanya pelayanan Sahabat Papua Ministry. Satu hati berdoa berkati tanah Papua. Biasa ini semua sudah tancapkan. Ini baleo profetik. Ini baleo profetik. Dengan iman kita tancapkan di Aukuno, di Timika, di Wamena, di Solong, di Biak. Serui belum nanti. Di sini dulu. Haleluya. Di Manokwari sudah Sorong sudah, semua sudah tancap baleo supaya Papua penuh dengan kemuliaan. Papua dilawat oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari Tuhan mau datang. Di sini bilang waktunya sudah dekat. Bersiaplah untuk bertemu dengan Yesus. Sadarlah dan bertobatlah. Celup hidupmu dalam darah Yesus. Haleluya. Kudus dan tak bercela. Kuduslah kamu sebab aku kudus di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Kejarlah leher rohani 777. Tubuh jiwa roh tidak bercacat celah. Siaga satu berjaga-jaga dan berdoa. Hari ini kita siaga satu berdoa. Kita punya rumah tersedia luar biasa.
Maranatha, harinya akan datang segera. Bersiaplah bertemu dengan Yesus penyelamat. Bersiaplah, Tuhan mau datang. Amin. Amin. Tuhan mau datang segera. Mari kita bersiap. Mungkin saya terakhir berbicara di sini. Besok lusa sudah tidak ada di sini. Kalau Tuhan memberikan waktu kita kembali ke sini lagi. Hari ini saya dengan iman melepaskan melalui profetik ini. Artinya Yesus Raja di atas segala raja memerintah kawasan ini. Dan tampilkan Yesus sudah selesai, artinya darah Yesus sudah menyelesaikan semua dosa kawasan ini. Di sini luar biasa. Cap ini berarti stop semuanya, tidak boleh ada lagi. Semua anak-anak negeri itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan Tuhan Yesus memanggil semua orang di sini datang kepada Tuhan Yesus. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Hosea 10:20. Sebab itu bagi Anda yang masih bernafas, kesempatan untuk hidup masih ada. Tetapi janganlah lupa, kesempatan Anda akan segera berlalu dari Anda. Datanglah kepada Yesus. Mari bangkit berdiri. Saya tidak mau lama-lama. Haleluya. Nanti Roh Kudus yang terangkan semua. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Tuhan mau datang. Tuhan datang. Duri. Haleluya. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia. Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Duri. Haleluya. Tuhan datang. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Semua bangkit berdiri. Rumah-rumah gantung juga bangkit berdiri. Semua akan kiri kanan muka belakang semua. Ikan-ikan juga melompat-lompat ke sana. Haleluya. Semua memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan mau datang segera. Tuhan mau datang segera. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Tuhan datang. Guri. Haleluya. Tuhan datang. Menari-nari bagi. Jangan sampai dosa menang-nang. Dosa tidak boleh mengikat engkau. Tertahan bersama dosa. Dosa harus diselesaikan. Jangan juga. Harus dosa dibenci. Dosa tidak. Narkoba, ganja, iri, benci, dendam, satu sama lain. Tidak mau bersatu. Tidak boleh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sudah hampir 1 jam. Orang-orang yang luar biasa di sini sudah memandang hambanya di sini. Sekarang saatnya engkau pandang dirimu, hatimu, jiwamu, rohmu. Kalau bukan hari ini, kapan engkau periksa dirimu? Hari ini waktu yang terindah buat engkau. Periksalah hidupmu. Saya lihat darah Yesus sekarang bugar sedang mengalir di sini. Luar biasa. Saya lihat Yesus sedang berjalan-jalan di tengah-tengah kami.
pada siang hari ini. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Apabila dalam hidupmu ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hari ini hari yang tepat, waktu yang baik untuk kau tinggalkan semua jenis dosa. Dosa sengaja, tidak sengaja. Dosa sekarang, dosa dulu. Dosa besar, dosa kecil. Tuhan menyayangi engkau. Yesus itu Yesus sahabat orang berdosa. Mari datang kepada Tuhan. Hidup ini Haleluya. adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Haleluya. waktunya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup ini Semua tutup mata. Semua tutup mata. Oleh angkat tangan tunjuk jari kepada Tuhan. hidup ini Hari ini ada berkat Tuhan mengalir. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kepada Tuhan Yesus. untuk melayani Tuhan. Waktu yang indah. Waktu yang kesempatan. Haleluya. 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 Angkat tangan tinggi. Terima kasih Bapak. Tuhan menyayangi kami semua. Terima kasih Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa. Anak-anak muda angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan menyayangi engkau, mengasihi engkau. Angkat tangan tinggi-tinggi. Darahmu sedang mengalir. Darahmu sedang mengalir. Darahmu sedang mengalir. Jangan takut, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan menyayangi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau mengampuni engkau. Darah Yesus ada. Darah Yesus sedang mengalir di sini. Banjir darah Yesus untuk menyucikan, membersihkan setiap tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan Yesus. Engkau dikasihi, engkau disayangi, engkau diampuni. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Bapak, Bapak, Bapak,
dalam darah. Darahku terus. Mengontrol semua kami di siang ini. Darah Yesus sedang membanjiri di tempat ini. Jangan takut masalahmu. Jangan bimbang dan ragu khawatir. Yesus mencari engkau yang berbeban berat. Engkau yang punya masalah persoalan. Yesus ada di sini. Yesus sudah ambil alih masalahmu. Yesus sudah tangani masalahmu. Yesus bilang sudah selesai. Sebab masalahmu sudah diselesaikan. Di atas kayu salib, Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata, sudah selesai. Masalah besar, masalah kecil. Dosa besar, dosa kecil. Semua sudah diselesaikan. Semua yang sudah ingat dia dapat mengira. Darah Yesus sudah telan habis. Darah Yesus sudah isap habis. Darah Yesus sudah makan habis. Darah Yesus sudah membersihkan. Sudah membersihkan. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Katakan dengan iman. Sama-sama sudah selesai. 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi katakan. Sudah selesai. Sekali lagi. Sudah. Beri tepuk tangan yang mulia. Sebab semua masalahmu dan dosamu sudah selesai. Dan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan masih tetap melawat kita semua. Saya percaya hari ini hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan. Roh Allah sedang melayang-layang mengelilingi kita sekalian. Haleluya. Kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Hebatku terlempar. Hebatku terlempar. Di bawah kaki Yesus, hebatku terlempar.
Bapa di sorga, kami tidak tunggu orang dari Amerika untuk datang menyatakan kuasa di atas tanah ini. Kami tidak tunggu orang dari Jerman, dari Korea, karena sudah waktunya Tuhan akan bangkitkan generasi Papua untuk menyatakan kehebatan kuasa-Mu di atas tanah ini. Terima kasih. Hamba-Mu Engkau utus dari gunung sebagai anak pegunungan. Kadang kami yang Bapa Tuhan di pesisir pantai sombong, tidak saling menghargai, hanya menjatuhkan satu dengan yang lain. Semua yang kami lakukan hanya kesombongan, keakuan dan kemanusiaan. Tapi kami tidak pernah peka terhadap maksud Tuhan yang besar. Sebabnya hari ini Tuhan, jika hamba-Mu menyinggung sebagian Tuhan, hanya satu doa yang Kau naikkan. Bapa, aku berdoa supaya mereka bersatu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Ajar kami di Papua tidak ada perbedaan antara orang gunung dengan orang pantai. Tidak ada perbedaan antara suku lain dengan suku yang lain. Satukan kami sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan satukan kami dengan roh yang datang daripada-Mu, supaya kami bergandengan tangan untuk menyelamatkan Papua bagi kerajaan surga. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hikmat kemampuan yang sangat terbatas, tapi Roh Kudus lebih bekerja luar biasa. Kami percaya tanpa firman Tuhan Papua tidak akan dipulihkan. Tanpa firman Tuhan Papua tidak ada jawaban. Tanpa firman Tuhan tidak ada mujizat di atas tanah ini. Tanpa firman Tuhan kami semua tidak akan bertobat. Sebabnya kami percaya Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini dengan tidak diberkati Tuhan. Ibu rumah tangga, bapak keluarga, pemuda-pemudi, janda budayani, hamba-hamba Tuhan, semua kami yang ada di sini, kami percaya kami akan pulang dengan keberkatan dari Tuhan. Dan satu hal, Tuhan pulihkan kami, berubah kami. Kami berdoa curahkan hujan pertobatan di atas tanah kami Papua. Hujan pemulihan Tuhan curahkan di atas tanah kami Papua ini. Hujan keselamatan Tuhan curahkan di atas tanah Papua ini. Kami berdoa juga tolak semua program-program yang dimasukkan dari pusat yang hanya merusak orang Papua di atas tanah ini. Kami tolak keluar dari tanah dalam nama Yesus. Minuman keras, miras dan lain sebagainya, obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Dan kami percaya di Papua hari-hari ini ada banyak rumah pelacuran yang dibuat di atas tanah ini. Moyang kami tidak pernah menciptakan itu di atas tanah ini. Sebabnya kami berdoa dan tolak semua sistem yang salah, yang hanya menodai dan merusak tanah ini, membuat tanah tidak diberkati, membuat mujizat tidak terjadi di atas tanah ini. Kami seiman serokat, kami tolak dia. Singkirkan dari tanah ini semua para kepala sidang. Tuhan beri petunjuk. Roh Kudus bekerja dalam gereja Tuhan. Semua roh sistem gereja yang hari ini orang membangun gereja melayani hanya karena materi, Tuhan taklukkan ini semua. Tuhan patahkan semua. Sebab ini yang membuat sehingga terjadi perpecahan dalam gereja Tuhan. Kami berdoa sistem-sistem yang salah kami tolak dalam nama Yesus. Ada banyak pelayanan yang sudah melenceng keluar dari kebenaran. Ada kepala sidang yang menikahkan keluarga yang sudah menikah dinikahkan lagi. Semua ini yang tidak benar kami tolak di tanah ini. Tuhan ajar pendeta-pendeta Papua, hamba-hamba Tuhan Papua, kepala sidang orang Papua untuk melakukan kebenaran di atas tanah ini, sehingga Papua dipulihkan untuk kerjaan Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak yang bermain musik, keyboard, bass, drum, pakai mereka semua ya Tuhan. Singer, songwriter Tuhan pakai semua. Kami semua yang datang, hamba-Mu